Terima kasih kalau kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang belum tiba di tempat ini Tuhan, kiranya masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan Yesus menuntun langkah mereka biar mereka boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah penghujung akhir tahun ini ke dalam tangan-Mu, biarlah sukacita dapat sejahtera melimpah di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Yuk mari kita sama-sama mau bersukacita memuji Tuhan. Bersama saudara seiman.
lagi cinta kasih Tuhan, saya membuka ruang kesaksian. Haleluya. Shalom, haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, kalau saya mengenang lagi, kalau tiap mau berakhir tahun, saya merasakan betapa baiknya Tuhan. Rancangan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, kita sudah ditentukan pasti menang. Sekalipun hari ini kita belum mendapatkan, tetapi pasti kita dapatkan. Seperti Yusuf ya, yang bagaimana susah menghadapi satu situasi masalah, bahkan sampai penderitaan, tetap Tuhan bawa pada kemuliaan. Itu pun terjadi kepada saudara-saudara. Saya mengenang bagaimana Tuhan membawa saya mulai dari bawah sampai hari ini. Saya kadang-kala saya memikirkan, kok iso ya saya. Padahal saya orang seperti saya itu tidak mudah percaya, apalagi kalau tidak melihat kenyataan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa masuk di akal. Maka hari ini saya cerita kepada saudara, apapun penyakit saudara, apapun masalah saudara dalam keuangan keluarga atau apa, Tuhan tetap berpihak kepada kita semua. Amin. Ya, menjadi kesaksian saya begini. Saya berangkat mulai dari tidak memiliki apa-apa, belum berkeluarga, sehingga saya punya anak, mantu, cucu. Itu karena kasih karunia Tuhan. Sampai brother saya ini puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau cerita bahwa kalau saudara memiliki satu gambaran, satu mimpi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara, percayalah itu akan menjadi suatu kenyataan. Ya, kalau misalnya saudara mencita-citakan sesuatu, percayalah kalau janji Tuhan itu sudah tertulis dan tidak bisa dibatalkan. Amin. Tidak bisa dibatalkan. Setan pun tidak mampu membatalkan. Amin. Hari ini walaupun setan-setan juga dengar, tetapi dia kalah, sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara, kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mulai kita berubah. Jangan pernah takut kita menghadapi tahun yang akan datang. Banyak orang mengatakan, oh tahun akan datang itu suram, tahun akan datang itu masalahnya tambah berat. Tidak. Dalam Tuhan kita tetap ada jawaban. Amin ya. Nah, saudara, kalau hari ini kita memiliki kesempatan bisa kumpul bersama-sama, kita bisa tadi nyanyi bahwa kita semua mensyukuri keadaan kita, apapun yang terjadi. Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita masing-masing. Hanya caranya yang berbeda. Berikan kesempatan kepada Tuhan. Taatilah apa yang dikehendaki Tuhan. Hanya jalan satu-satunya. Kita tunduk kepada Tuhan. Suka atau tidak suka, biarlah Tuhan yang lakukan. Karena Tuhan jauh lebih mengenal apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tahu kalau kita menginginkan ini, pasti Tuhan akan memberikan yang itu. Amin ya saudara. Jadi hari ini saya mengucap syukur, saya memiliki istri, memiliki keluarga, memiliki anak, mantu, cucu, luar biasa. Saya juga diberi kesehatan yang luar biasa. Umur saya sudah 60. Orang-orang yang luar biasa ini, aduh. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan masih memberi kesempatan. Hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Saya ketemu dengan brother Budi. Brother saya ini
Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Jangan takut. Tuhan juga memberkati bagi orang yang tidak mengerti. Pasti Tuhan berkati. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan itu murah hati, murah sekali, benar. Hanya kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, apapun bisa kita berikan. Benar, saudara. Saya itu pekerjaan saya itu sepele sebenarnya. Ini belajar. Pekerjaan saya begini. Saya melakukan hobi saya, kesenangan saya. Saya melakukan kesenangan saya itu membuat satu gambaran desain atau apa gambaran itu. Tapi saya juga dibayar. Jadi saya puas, tapi saya juga dibayar. Nah, kehidupan saya itu diberkati oleh Tuhan dengan cara-cara seperti ini. Kadang-kala tanpa saya berpikir juga, hal-hal yang sepele itu membuat saya itu kadang tidak mengerti. Saya juga sudah, kalau bisa saya cerita, banyak produk-produk yang di dalam supermarket itu saya kerjakan banyak. Saya kerjakan seperti kayak kopi, air, apa semua itu saya kerjakan semua. Memang hanya nama saya tidak boleh dicantum. Nah, saudara, inilah kesaksian saya. Saya hanya memberitahu kepada saudara bahwa kalau hari ini saya bisa dibuat Tuhan berhasil, sekalipun dengan ukuran saya yang Tuhan katakan, itu pun bisa dilakukan oleh Tuhan kepada saudara. Amin. Janji Tuhan pasti tergenapi. Jangan takut, tinggal berapa jam. Kita mengatakan dadah 2003, selamat datang 2004. Ya, masa depan kita penuh semangat. Jangan pernah loyo. Kalau kita takut menghadapi suatu masalah kondisi, baca firman Tuhan. Lebih baik enak baca firman Tuhan. Ya dan kami yang sakit, Tuhan pasti jawab. Yang kekurangan, Tuhan pasti berkati. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Inilah kesaksian saya. Saya tidak berpanjang, mungkin saudara saya bisa. Ayo kita Ya Bapak Ibu, Shalom. Saya bisa berdiri di sini semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat saya sekarang ini, rasa-rasanya saya nggak pernah sakit ya. Tapi melihat 7 bulan yang lalu, saya di kursi roda, nggak bisa jalan karena saya mengalami kelumpuhan. Karena di kepala saya ada tumor ya. Waktu saya kena tumor, tangan saya itu kan lemas ya. Saya nggak tahu kalau itu tumor. Tapi setelah saya ke dokter, di MRI, di CT scan tidak ketemu, akhirnya saya di MRI. Di MRI ketemu kalau di otak saya itu ada tumor sebesar 11 mili. Singkat cerita, setelah 11 mili, kalau waktu dibongkar menjadi 26 mili. Begitu cepat sekali perkembangan tumor itu. Saya tidak menceritakan itu, tapi saya hanya menceritakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, aku hanya berserah kepadamu. Aku hanya mohon kepadamu, Engkau bisa membangkitkan kerangka-kerangka yang di Yeskiel 37 ayat 3-6. Engkau bisa membangkitkan aku juga, dan Engkau bisa menyembuhkan aku juga. Makanya yang dikatakan dari Brother tadi, jangan berhenti untuk membaca firman, jangan berhenti untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab itu menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi senjata yang ampuh untuk kehidupan kita. Apabila kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tahu-tahu kita keluar ya. Apa ya, firman apa yang pernah kita baca, itu yang kita lakukan, apa kita ajukan untuk kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan kerangka-kerangka di dalam Yeskiel 37 ayat 3-6. Engkau pun bisa membangkitkan aku dalam kelumpuhanku ini. Akhirnya terjawablah sudah. Apakah itu secepat kilat kayak Bung Salamin? Enggak juga Bapak Ibu. Saya mengalami kelumpuhan dengan istri, berjalan ke kamar mandi sampai jatuh bangun karena saya tidak dapat jalan. Sampai istri saya bilang, oh jangan Pak, rasa
biji. Kalau sak gebuk sak lumpuh awak kabeh. Kalau lumpuh kabeh. Gara-gara sak gebuk itu rambut itu ternyata bisa lumpuh. Itu ya 2 biji waktu itu. Dokter mengatakan gini, kalau kamu tidak dioperasi, kamu akan lumpuh. Apakah aku stroke? Enggak, kamu bukan stroke. Tekanan saraf. Singkat cerita waktu Pak Budi ngasih info pada Sigi di Premier ada dokter yang namanya yang spesialis tumor otak itu, saya ke sana. Tapi sebelum saya ke sana saya ke Nahos. Nahos bilang, saya tanya sama dokter Nahos ini yang juga ahli spesialis tumor, kalau saya dioperasi bisa sembuh? Nggak tahu. Karena yang saya tanya bukan ahlinya tumor, itu hanya perwakilannya aja. Terus setelah saya kasih tahu di Premier ada dokter itu, saya ke sana saya tanya dengan menunjukkan hasil MRI-nya. Dok, kalau saya dioperasi bisa sembuh? Bisa, aku bukan stroke. Hanya tekanan saraf yang tertekan oleh tumor ini. Kalau itu diangkat selesai sudah. Apakah juga sekejap itu? Juga. Saya sebelum dioperasi lumpuh 1 minggu. Setelah dioperasi juga lumpuh 1 minggu. Setelah saya singkat cerita dioperasi, saya ngangkat kemul saya tidak bisa. Kemul, Bapak Ibu tahu ya, namanya ICU ya. ICU itu kan ibarat tidur di dalam kulkas. Ademnya amit-amit. Saya nggak betah adem. Karena kayak mulu. Lah, sus, nanti kok kemul sus yang anget. Bapak itu paling cerewet kalau anget-anget terus saya. Tapi siapa? Tangan tidak bisa gerak, hanya tangan yang bergerak. Sampai 7 hari saya di ICU, ya Bapak Budi, Pak Gembala sering ke sana, sama anak saya juga Singgi, sama teman-teman saya selalu memudahkan saya. Singkat cerita, sampai saya bisa keluar di ruang operasi, di ruang biasa, sampai saya mengalami pemulihan total, saya pulang nggak mau pakai kursi roda. Saya mau jalan sus, jangan Pak, nanti saya dimarahin, kaki sampai tak melakukan, aku kesel melumpuh itu. Sampai di rumah seperti itu lah. Tapi walaupun tangan saya belum sembuh, tapi lambat tahun Tuhan sembuhkan saya. Bapak Ibu, biarlah kesaksian menjadi kekuatan Bapak Ibu dan saya juga. Jangan jemu-jemu ya untuk baca firman. Itulah senjata kita, kekuatan kita. Tuhan akan berbicara lewat firman itu. Ya, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kesaksian yang sangat menguatkan kita ya. Jangan jemu-jemu baca firman Tuhan. Kita ya, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi bersama bersukacita baru. Karena kasih-Mu
ujung tahun saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 2023 yang kata orang 2023 ada yang bilang adalah tahun yang gelap. Tapi saya mengimani dari awal, mungkin bagi yang lain gelap, tapi saya percaya itu terang bagi jalan saya dan anak-anak saya. Amin. Awal tahun Januari saya Tuhan izinkan sakit, di mana sakit itu ya mungkin membuat saya down karena nggak diduga-duga saya ada sakit diabetes waktu itu. Tapi puji Tuhan saya masih bisa sehat seperti ini karena Tuhan selalu menyertai saya. Amin. Kami percaya itu Tuhan selalu menyertai kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu seterusnya semuanya berjalan baik-baik saja sampai pada akhirnya saya dan tim panitia Natal, mungkin saya sudah beberapa kali menjadi panitia Natal selama saya di sini. Waktu kemarin itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia Natal sama Pak Gem, mungkin dengan tim gembala. Pak Gem tanya siap nggak jadi ketua Natal tahun ini. Sebenarnya berat sih, karena itu tugas berat. Saya bilang ke Pak Gem, siap nggak siap, saya harus siap Pak. Itu saya percaya. Waktu itu saya langsung pilih ini karena saya bukan nggak percaya dengan yang lain, enggak, tapi saya tahu orang ini bisa karena sudah pernah bekerja sama dengan kami dari panitia Natal. Di situ awal Oktober pembentukan panitia Natal, minggu pertama setelah ibadah Tuhan izinkan saya kena musibah. Saya jatuh di depan Ubaya malam itu waktu jemput Fani sekitar jam 10:30. Tapi dari situ saya merasa nggak harusnya marah sih, marah cuma saya bisa mengendalikan diri saya. Puji Tuhan. Setelah itu minggu berikutnya hari Minggu, hari Sabtu, kita dapat kabar kalau Gem masuk di rumah sakit lagi dan harus operasi. Di situ saya merasa, oh Tuhan, ini sudah mau Natal, tinggal 2 bulan lagi Natal. Kita kalau bukan apa-apa sih, Bu Gem itu sebagai ibu kita semua, ibu rohani kita semua. Kita aja kalau orang tua kita yang sakit, mungkin anak itu mungkin agak bingung mau ngapain, itu pasti. Di situ kami cuma ya apa ya Tuhan, kenapa kok sakit, sedangkan ini mau Natal. Di situ rasanya nggak ada semangat untuk apa yang mau dikerjakan di bulan Oktober ini. Sampai kapan Bu Gem sakit dan masih belum ada kabar yang baik. Lama-lama Bu Gem kok semakin ini semakin itu. Di sini ada 2 orang yang kita anggap sebagai orang tua. Bu Gem, ya kenapa di saat mau Natal orang-orang yang kami anggap sebagai orang tua itu mengalami sakit yang luar biasa? Ya mungkin sebagai manusia kita takut, apakah tahun ini kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal? Tapi saya yakin Bu Gem, Om Among masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Itu kami percaya waktu kita pulang dari Wijaya, saya sama Om Among sama Bu Pas, itu saya sempat bilang mungkin sekarang Tuhan izinkan sakitnya sama-sama Om,
tapi nanti Tuhan izinkan sembuhnya sama-sama. Saya gitu di mobil. Ya puji Tuhan, waktu terus berjalan, puji Tuhan Bugem sudah mulai membaik. Walau lama tidak datang ibadah, awal November Bugem datang. Di situ kami mulai ada rasa semangat. Memang harus semangat, memang harus kita kerjakan. Nggak harus terlena dan apa, nggak harus, kita harus tetap semangat waktu itu. Bulan November minggu pertama Bugem datang. Di situ mulai kita berpikir, ayo ya apa Natal mau diapakan, dekornya apa, mau yang bagaimana. Di situ kita mulai kerja semua, berunding. Itu juga sudah mulai, kalau sudah mendekor juga pasti sudah ada harusnya konsumsi, biarpun apa sedikit harus ada konsumsi karena juga itu sudah makan siang. Di sini saya double sebagai ketua, juga sebagai juru masak sama bestie saya. Jadi yang tahu keuangan itu saya sama Mbak Yan. Di situ setiap kali kita belanja mesti saya tanya, Mbak Yati, dananya ada sih. Oh puji Tuhan. Di minggu pertama awal dekor sama latihan musik masih ada. Oh puji Tuhan. Itu kan sudah mulai setiap minggu latihan, plus Sabtu Minggu latihan sama dekor. Minggu berikutnya saya tanya belanja lagi, Mbak Yanti bilang, Cik, uangnya tinggal segini. Puji Tuhan, apa akhirnya di sini saya tanya, dananya sudah masuk berapa? Sudah ada, Cik, cuma sekarang tinggal sekian. Di situ puji Tuhan, saya dengan iman saya di hati saya percaya Tuhan gak akan mempermalukan kita. Tuhan juga tidak senang anaknya itu berhutang. Di situ saya cuma iman Tuhan yang mencukupkan segala dana yang ada. Saya gitu aja. Terus sampai di minggu keberapa, sampai akhirnya saya bilang gini, Mbak Yanti, biasanya di bulan-bulan ini November itu pertengahan itu biasanya kita sudah bayar semua, kayak DP konsumsi, DP apa, itu biasanya kita sudah melakukan itu. Tapi kenapa sampai sekarang kok masih segitu? Di situ itu mungkin Tuhan, saya bawa dalam doa sendiri di rumah, saya nangis. Tuhan, kenapa kok sampai sekarang? Kok sampai sekarang cuma segitu? Sedangkan kami mau memberi kado yang terbaik buat Tuhan. Kami ini butuh dana sekian Tuhan, butuh sekian. Mungkin bagi kami itu sangat besar, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa, yang kaya. Itu setiap kali saya doain, memang Tuhan nggak langsung jawab. Sampai di situ akhirnya kok tambah. Akhirnya saya tanya, ini sudah bayar apa-apa ya Mbak ya? Konsumsi sudah? Belum sama sekali. Ya Tuhan Yesus, saya itu, oh Tuhan, memang dalam mungkin saya kelihatan kayak tenang karena saya juga mau ngomong sama Pak Gem nanti jadi bebannya Pak Gem. Jadi cuma saya sama Mbak Yanti yang dana itu berlagak tenang tapi takut, tapi dengan iman percaya semuanya nutup. Sampai masuk Desember itu tetap masih dana itu tetap segitu. Tuhan, mana lagi dari pemusik saya ini mungkin kalau dibilang jengkel itu jengkel sekali, tapi di situ saya setiap doa, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu pada saya, kepada pemain musik, WL-nya satu yang mungkin yang ini kalau dia mungkin aman,
Itu saya bawa dalam doa itu, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu untuk kami. Mungkin ini pekerjaan iblis yang tidak suka kami kerja kompak untuk Tuhan, tapi saya yakin Tuhan ada di pihak kita. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami semua, Tuhan. Sampai pada akhirnya belum kebayar semua, kita cuma bayar kalender sama lilin. Oh, puji Tuhan, ya nggak apa-apa, bayar, tetap yakin dan percaya. November masuk November, kok masih belum, Tuhan. Setiap doa saya mesti nangis. Mungkin saya gini, Tuhan, Engkau tahu jemaatmu di GKB Sidoyoso kayak apa. Tuhan tahu jemaat GKB Sidoyoso, mungkin jemaatmu cukup dibuat makan itu sudah puji Tuhan, Saya tidak mau mengandalkan manusia, Tuhan. Kepada siapa saya mau mengandalkan? Sedangkan jemaat Tuhan tahu sendiri jemaat GKB kayak apa. Sampai saya berpikir mungkin Pak Gem ini salah milih saya sebagai ketua. Iya, ada kepikiran itu, mungkin salah Pak Gem. Karena apa? Saya cuma sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sendiri. Mungkin kalau cuma kurang garam saya masih bisa. Itu waktu itu kekurangan masih 5 juta, Tuhan. Kurang 5 juta, Tuhan. Sampai sekarang Desember belum masuk. Sampai minggu kedua, tanggal 9 Sabtu malam masuk ke 10. Tuhan mungkin kasih saya hikmat melalui mimpi. Saya merasa ada orang datang di gereja, orang laki tinggi besar, bahkan itu nggak pernah sama sekali tahu gereja sini dan bukan jemaat sini, dan kami pun nggak ada yang kenal dengan orang ini. Orang ini dengan akhirnya tanya, dana Natal kurang berapa? Akhirnya kita jawab, kurang segini. Ya, dana Natal saya tutup. Oh, puji Tuhan. Saya bangun pagi. Oh, puji Tuhan. Belum tentu iya atau enggak. Yang penting saya mau ngucap syukur dulu, puji Tuhan lagi. Berangkat ibadah 10 Desember, tanggal 10 Desember, minggu ke iya, pokoknya minggu kedua, 10 Desember. Di situ kita panitia dikumpulkan sama Pak Gem dan semuanya. Dengan tiba-tiba Pak Gem menyerahkan amplop yang berisi 2 juta kalau tidak salah itu Pak Gemnya. Oh, dari situ puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ini loh, oh ini Pak, maksud dan tujuan Tuhan itu ini lah. 1 minggu sebelum ibadah perayaan Natal, semuanya belum dibayar, kurang 1 minggu lagi ibadah tanggal 17 dari Pak Gem, 2 juta, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Di situ loh saya merasa, oh ini loh, kita nggak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terserah Tuhan, mau Tuhan pakai siapa yang mau untuk memberkati kami GKB Sidoyoso. Yang penting Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan mempunyai mental seorang pengemis. Tuhan nggak mau. Tapi saya yakin Tuhan sendiri yang menggerakkan, Tuhan sendiri yang mengirim untuk GKB. Dia tetap kami sampai nangis gitu, karena Tuhan terlalu jauh sekali itu di pikiran kita itu. 5 juta bayangkan. Di situ kami waktu latihan kaum wanita, maaf tante ya, saya melihat tante datang. Mungkin saya tidak sopan, saya bisik-bisik sama Bupas Mbak Yanti, dana Natalnya
Padahal itu belum tentu ya tante ya. Tapi saya yakin Mbak Yanti dana Natalnya saya visi Mbak Yanti. Ternyata benar saya dipanggil sama Pak. Terima kasih tante. Itu berarti kita tinggal memikirkan 1 juta lagi. Ya. Tapi saya yakin dana Natal untuk kita enggak. Selama ini kita selalu berkelebihan, mesti selalu lebih. Gak mungkin sekarang kurang, gak mungkin Tuhan membiarkan kita kekurangan saya yakin untuk iya, mungkin karena kita ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau malam itu latihan katanya Mas Benny dikasih Chinese food, kalau siang jam food Mas Benny saya gitu. Habis itu hari Senin tanggal 11 di situ buku WA dana Natal sudah tertutup. Di situ saya baca WA dan buku itu air mata saya keluar meleleh. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau memang luar biasa. Engkau memang tidak akan membiarkan kami berhutang. Kami tidak mengandalkan manusia, Tuhan. Kami juga tidak mempunyai mental pengemis. Kami tidak minta ke sana kemari, Tuhan sendiri yang mengirimkan. Itu sungguh luar biasa. 1 minggu sebelum Natal. 1 minggu sebelum Natal. Semuanya Tuhan tutup. Mungkin saya gini. Setelah semuanya tertutup, saya mikir mungkin kalau dana kita masuknya banyak dari awal, mungkin kita akan foya-foya dengan pranatal kita. Oh ini loh Tuhan, rencananya Tuhan ini benar. Apa tuh? Tuhan menjawab doanya kita dengan caranya, dengan di waktu yang tepat. Itu benar sih. Pas dengan pujian kaum wanita kemarin, itu luar biasa. Saya percaya 2023 itu bukan tahun yang gelap, itu tahun yang benar-benar luar biasa buat saya. Saya percaya mungkin selama saya menjadi ketua panitia Natal, saya terlalu banyak cerewet tentang ini itu, terutama untuk pemusik. Nah, itu luar biasa. Biarkan ini itu sehingga terjadi apa? Kayak gesekan, mungkin gesekan ada, mungkin itu cara Tuhan untuk kedewasaan kita tuh. Terima kasih Tuhan. Sampai pada akhirnya acara Natal berjalan dengan lancar. Puji Tuhan juga cuaca bagus, biar nggak hujan, nggak dingin, panas sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kita semua merasakan sukacita Natal itu. Terima kasih untuk kemarin waktu doa malam Jumat terakhir itu, waktu kita doa malam, saya merasa itu doa malam yang luar biasa dengan 7.000 orang kemarin. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sana. Di situ saya merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Cuma mungkin saya harus mempersiapkan diri mulai sekarang. Itu gak tahu iya terjadi atau enggak. Itu semua saya serahkan kepada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu memberi kekuatan dan menopang saya pribadi dan anak-anak saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita maafin ya cerewetannya Ibu Ketua. Saya undang Bapak Ibu semangat boleh bangkitkan diri. Kita akan pujikan lagu Sak Cekek Kulo Derek Gusti.
bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, shalom, puji Tuhan. Saksiannya itu banyak sekali ya. Di tahun 2023 ini penuh dengan sukacita yang luar biasa. Ya, Tuhan boleh membawa saya lebih dalam lagi mengenal betapa baiknya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan pada saya khususnya ya. Dan saya boleh merasakan hari demi hari itu luar biasa. Bisa merasakan bangun tidur enak itu, waduh ternyata kita harus bisa tidur nyenyak itu luar biasa. Ya, bisa berjalan luar biasa, duduk sungguh luar biasa, dan itu benar-benar saya rasakan. Kalau dulu saya paling bangun tidur ya biasa saja, jalan ya enggak masalah ya kan, tapi begitu pernah merasakan sakit itu baru tahu bagaimana rasanya. Enggak bisa makan sampai turun 10 kilo juga. Sekarang kalau makan, waduh, enak semuanya, gak ada yang gak enak. Kalau dulu milih-milih gitu, sekarang apapun itu enak, luar biasa. Serius itu seperti kurus ya, gak bisa makan, gak doyan makan. Bener lihat nasi itu kayak kurus bilang putus muntah ya, sudah gak bisa makan. Rasanya bahkan sudah diambang kematian itu juga sudah saya rasakan. Jadi saya melihat ada malaikat datang membawa sesuatu tersenyum, saya bilang Tuhan, ini Tuhan sudah waktunya panggil saya. Tapi tidak lama kemudian yang saya lihat itu berbeda. Saya baru dibukakan, banyak orang itu gak teriak, tapi ngomong apa saya nggak tahu. Rupa itu saya lihat 3 kali. Setelah saya buka lagi mata saya, gitu lagi, saya tutup lagi, saya buka kayak gitu lagi. Oh, ternyata dibukakan, ini angkasa naboti. Ternyata belum saatnya tiba. Kalau sudah tiba saatnya, saya sudah tidak ada di sini lagi. Ya karena memang sakitnya itu ternyata dokter mengatakan pada saya itu usus buntunya itu sudah parah, jadi sudah pecah. Dan puji Tuhan kalau masih belum berjalan, kalau enggak ya almarhum. Tapi itulah karena Tuhan punya kuasa, Dia berkuasa tentang kematian ataupun hidupnya orang. Jadi ya saya masih diperkenankan hidup, biarlah hidup saya lebih berguna lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan itu. Lalu tadi waktu disaksikan Mbak ya, ternyata saya nggak ada itu juga segitunya ya. Saya sakit ternyata bisa melemahkan gitu ya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan semuanya sehat luar biasa. Dan menambahkan kita di waktu hari Natal kurang seminggu, kami kita doa malam. Bu Yanti sama Pak Yanti bingung, apa ya Bu, ini kok uangnya 17. Biasanya itu sudah ini semua. Saya bilang, oh tenang, Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya, pasti tertutup. Dalam ini iman saya yang mengatakan seperti itu. Padahal hatinya ya, kalau dibilang manusia ya kecut. Aduh, ya. Tapi yang sudah ada yang diharapkan ini, tidak bisa mengharapkan manusia itu tidak ada sama sekali. Tapi saya tetap tidak terlalu mengajarkan kita tidak boleh meminta-minta. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita meminta-minta. Tidak pernah saya sekalipun ngomong minta tolong dibantu, tidak pernah saya. Tidak pernah. Tapi saya terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah menolong kami. Oh ya dalam seminggu kok bisa-bisanya saudaraku ada WA masuk minta nomor rekening, padahal yang tak pernah datang. Ya puji Tuhan, terus ada lagi itu
Itu luar biasanya Tuhan kita. Dia punya cara untuk menolong kita. Caranya ya Allah gak tahu. Tuhan yang punya cara. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dari situ kita boleh boleh semakin mantap, semakin percaya, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu punya jawaban. Tuhan itu punya cara di luar rencana kita, di luar caranya kita. Tidak ada caranya. Gimana Mbak ya caranya cari uang segitu banyak buat kita ya? Nggak ada. Saya juga tak pernah minta kakak saya sumbang, enggak, sama sekali enggak. Tapi Tuhan sendiri yang tolong. Ya, jadi dengan ini kita harus semakin percaya. Di tahun 2024 Tuhan pasti lebih lagi menolong kita. Katanya GKP itu gereja kelebihan berkat gitu. Haleluya. Tidak usah takut apapun juga ya. Terima kasih Tuhan buat tolong semua doa-doa Bapak Ibu semua. Diharapkan jangan loyo, jangan patah semangat meskipun banyak persoalan, banyak masalah yang ada. Tuhan tidak pernah janji selalu hujan atau selalu panas, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Dan percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita diizinkan dalam percobaan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Ya, percaya semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Memberkati. Untuk yang selanjutnya, jadi saya di sini mewakili kaum muda ingin menyaksikan cita kasih Tuhan. Tapi kalau pemuda lainnya mau bersaksi, kalau cepat-cepat ke sini. Oke, shalom semuanya. Jadi Pak di sini mau menyaksikan cita kasih Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2023 ini banyak banget hal yang sudah Tuhan kasih buat kehidupan Fani, kekuatan, kesehatan. Di tahun 2023 ini kehidupan itu kayak nado-nado, manis, asam, asin. Jadi ramai rasanya tahun ini. Pas awal 2022 Fani sudah bersuka cita karena pas itu lagi banyak-banyaknya job gitu di awal tahun sampai pertengahan tahun. Itu ya memang pas itu jadinya kuliah kayaknya agak dikesampingkan dulu karena materinya bisa dilogika gitu. Nah, habis itu di tahun ini tuh banyak kejutannya. Tiba-tiba Fani jadi ketua kaum muda, tiba-tiba jadi pas itu ada acara kaum muda di luar kota, tiba-tiba kepilih jadi perwakilannya Surabaya Mojokerto. Itu sangat gak terduga. Sebenarnya pengen ditolak tapi dari awal sebelum dipanggil udah ngomong kalau dipanggil gak boleh gak siap, gak boleh kabur. Jadi ya maju lah akhirnya. Tahun ini tuh benar-benar banyak kegiatan yang mungkin secara alam bawah sadar itu mempengaruhi emosional Fani. Jadi kayak kadang itu masalah kecil itu terasa begitu berat gitu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan di tahun ini tuh juga ada ujian di segi pendidikan. Maksudnya ada nilai-nilai yang seharusnya tuh kayak Fani mengharap gak segitu, tiba-tiba jatuhnya segitu. Habis itu juga di pertemanan, di circle-circle itu mulai kelihatan satu-satu sifat aslinya. Dan puji Tuhannya sekarang akhirnya berhubung udah kuliah beberapa saat itu udah mulai terfilter teman-teman yang sebenarnya teman atau teman yang cuma pura-pura jadi teman gitu. Puji Tuhannya Fani di kegiatan menemukan teman yang benar-benar dekatnya itu udah kayak keluarga gitu. Jadi kami kalau malam minggu kebetulan kan kami kayak jomblo-jomblo semua. Jadi kami itu diskortan sampai ganti hari cuma buat sharing beban hidup gitu judulnya. Dan itu kayak puji Tuhan banget dapat teman-teman yang bisa mengerti, saling menguatkan walaupun bahasanya kan kalau anak muda ya agak tidak terfilter, tapi hati kami itu baik gitu
kami saling menguatkan. Puji Tuhannya juga di akhir tahun 2022 ini, iya 2023, sorry. Itu juga tahun ini banyak mengeksplor tempat baru gitu, ya healing sih namanya. Ya puji Tuhan, itu saja yang dapat Fani saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujikan pujian untuk firman Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan.
Dan biar kebenaran firman siap termeteraikan dalam kehidupan setiap kami. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Tadi Saudari Stefani mengatakan bahwa hidup ini seperti permen anu-anu. Ada manis, ada kecut, ada apa ya? Asin, gitu ya. Nah, saya nggak tahu seberapa besar, seberapa banyak Bapak Ibu sudah alami selama 2023. Pastinya itu nggak terus enak terus. Setiap hari berkat melimpah, kesehatan, sukacita dan sejahtera, atau juga sepanjang 2023 tidak selalu susah terus, bangun tidur masalah terus ya. Saya percaya tidak seperti itu. Pasti ada naik turun, ada suka, ada duka yang kita alami sepanjang 2023. Tapi ada satu pujian yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amen. Janji Tuhan ya dan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Ada satu firman yang sering ingin disampaikan, apalagi ini Pastor Rudi kalau melayani penghiburan tutup peti gitu kan. 2 Timotius pasal yang keempat, coba sih kita akan buka 2 Timotius pasal yang keempat. Nah, ayat yang ke-7. Ini Rasul Paulus dikatakan di situ, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya ayat ini sering disampaikan ketika di dalam mungkin malam tutup peti atau malam penghiburan dan sebagainya. Artinya apa? Ketika akhir hidup kita, yang terpenting itu kita masih memiliki iman di dalam Kristus Tuhan. Amin. Jika anak manusia itu datang kedua kalinya, masihkah ada iman di bumi ini? Tadi Ibu sudah sampaikan ini melalui kesaksian. Iman itu sangat penting. Iman bukan kita yang punya, tapi itu pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu, iman itu sudah diberikan. Semua kita yang percaya, kita diberikan iman itu. Nah, tapi iman kita selalu up down, naik turun. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, ya Tuhan terima kasih, aku yakin dan percaya di Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Kita sudah dengar bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Dan itu karena iman percaya kita, bukan karena kekuatan kita. Karena itu iman harus terus dijaga. Jangan berdoa, Tuhan tambah-tambahkan iman. Kok perintah Tuhan? Iman itu sekali aja diberikan, kita terima. Tapi bagaimana kita menambahkan iman?
iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi nggak perlu minta tambah-tambahkan iman. Itu tugas kita. Untuk iman itu semakin bertumbuh. Kita dengar firman setiap persekutuan hari Rabu. Kita dengar setiap hari Minggu. Nah, itu firman. Kita harus benar-benar dengar, kita nikmati, dan kita hidupi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-13 itu dikatakan bahwa perumpamaan seorang penabur, ya kan? Ada seorang penabur yang jatuh benihnya di pinggir jalan. Seorang penabur melepaskan benih jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga jatuh di semak duri, semak belukar, ya. Dan yang terakhir jatuh di tanah yang subur, yang baik. Ini berbicara macam-macam hati ketika terima firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, cuma sekedar kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kita nggak akan dapat apa-apa. Sama halnya dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, diambillah, dipatoklah sama burung. Gak ada kekuatan. Ketika Tuhan rindu, iman itu tetap berkembang, bertumbuh dalam hati kita. Bagaimana caranya? Tak bisa. Allah rindu setiap kita, iman kita bertumbuh. Untuk itu Tuhan izinkan ada yang namanya masalah. Sehingga bahwa punya pulpen. Sudah tahu pulpen ini bisa berfungsi atau tidak? Dari mana? Coba. Oh, karena hitung ya nanti pulpen ini. Nah, sudah tahu bagaimana tajam atau tidaknya pisau itu dari mana? Pakai. Saudara tahu iman saudara sampai di mana? Gak akan pernah tahu ketika tidak Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Saya percaya tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Saat ini pun ketika saya berdiri ada di tempat ini, bukan berarti saya lenggang-lenggang kampung, gak ada masalah. Itu saudara pikir bingung. Ini pun kayak aku kan sedubung Pak Pembukum. Atau mungkin saudara lagi kemarin saya telepon beberapa orang, tapi semuanya tidak terjawab. Akhirnya ya sudah. Saya telepon pakai teleponnya suami saya. Kenapa? Because something, gitu. Itu masalah. Tapi saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada terjadi secara kebetulan. Semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak mau masalah muncul lewat kentang-kentung, lewat telepon, bikin saya down. Saya nggak. Kalau memang sekiranya harus saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, enggak. Ada sesuatu yang memang perlu diselesaikan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu baik.
gembok dan kunci itu diciptakan satu. Ada gembok, pasti ada kunci untuk membukanya. Sepanjang 2023, masa silih berganti, suka duka selalu ada. Tapi saya heran, benar ya, tadi sudah kesaksian hamba-hambamu. Bapak Ibu nggak lihat wajah-wajah beliau ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang seger-seger. Ya, semua itu karena kebaikan Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi Tuhan itu baik. Allah dahsyat, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang terikat dengan perjanjiannya, firman-Nya yang dan amin. Karena itu pegang firman Tuhan. Karena kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan kita. Itu yang akan membuat kita kuat. Itu yang akan membuat kita sanggup. Itu yang akan membuat kita mampu walaupun penuh dengan air mata. Saya ini sehat loh. Saya nggak sakit. Habis berusaha untuk sabotase. Gembiraan. Semangat KKR. Amin. Bukan, terima kasih Pak Gembira. Tetap semangat. Jangan lupa minum vitamin. Amin. Haleluya. Orang tua yang luar biasa, Bapak dan Ibu Gembala, selalu ngayomi, selalu nasihati, selalu kasih nasihat. Kita yakin dan percaya kalau 2023 kita bisa lalui 2024, tetap yakini semakin dahsyat Allah bersama kita. Yes, melakukan perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Dunia bisa katakan gelap, tapi di dalam Tuhan ada terang yang mulia. Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia dengan janjinya. Memang semuanya harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Beberapa waktu terakhir ini memang ketika saya pergi ke pasar, karena saya kalau pergi ke pasar kan nggak setiap hari, jadi sekali itu untuk 2 hari, untuk 3 hari, supaya nggak bolak-balik. Tapi sepanjang saya pergi ke pasar, itu pasar biasanya itu kan penuh sampai berjubel-jubel gitu. Itu loh kok apa ya, orang jalan itu enak pakai lari-lari, sepi pasarnya. Tadi pagi juga seperti itu. Pada waktu saya belanja ayam itu si ibu yang tukang jual air itu cerita, biasanya itu kalau datang itu bawa itu sampai 100 kilo itu ludes, karena memang ada pesan-pesan 4 kilo, 5 kilo gitu. Ini dia bawa cuma 20 kilo, dan saya tadi beli itu banyak dada foto di depan. Iya Bu, sepi sekarang ini, ekonomi lagi tidak bagus. Saya bilang ya memang ekonomi nggak bagus memang, tapi yuk percaya ini pasti laku, Tuhan berkati. Amin amin, dia bilang gitu. Terus ada beberapa ibu juga yang saya kenal di pasar. Mereka sambatan, pasarnya sepi, dan saya percaya ini bukan 1-2 orang aja, karena ada beberapa tukang-tukang itu yang tutup gitu. Nah, ekonomi sekarang mengalami
bagi kita anak-anak Tuhan, kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi, tetap mengucap syukur. Berarti kita sedang dilatih untuk kita next level. Kalau betul hal itu harus kita alami, yakinlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Allah kita ini, Dia tahu yang terbaik buat kita. Gak mungkin kita terus ngalami enak. Kalau kita terus ngalami enak, jalannya gimana? Apa? Ya, itu dampak. Kesandung. Nah. Tuhan izinkan semuanya terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apapun itu, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan. Kalau bicara masalah pekerjaan, saya ini selalu di belakang suami saya. Saya sudah pernah sampaikan, 2023 awal Tuhan berkati kami sebuah mobil. Tak suka Tuhan, terima kasih dan sebagainya. Engkau dahsyat, itu luar biasa. Nah, ini pemikiran manusia. 2023 suami saya ini orang itu lihat masalah pekerjaan itu rinci. Jadi nanti bulan ini jadi sudah tertata. Bulan ini nanti sudah ada yang masuk ini, bulan ini sertifikasi dari beberapa rumah sakit. Dia sudah bingung rasanya, gitu kan? Tapi itulah yang terjadi ketika kita mulai mengharapkan sesuatu, kita mulai memikirkan sesuatu. Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak ada yang namanya sertifikasi tahun ini. Tidak ada yang namanya proyek-proyek besar masuk tahun ini. Apa semuanya itu terjadi dengan begitu saja? Tidak. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tetap berharap gandul Gusti. Proyek-proyek terus masuk, wah, sombongnya didisik. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya Dia tahu apa yang kita tahu dari yang kita tahu, dan semuanya baik. Saya mau sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur. Engkau tetap baik. Saudara tahu itu berjalan dalam beberapa bulan ini. Haleluya. Tadi siapa yang saksinya tadi ibu yang katakan, kita ini anak-anak Tuhan tidak boleh berhutang sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kerinduan kami, dan kami memang rasanya itu, karena firman Tuhan mengatakan siapa yang berhutang, dia akan menjadi budak dari yang mengutang, kan gitu. Nah, ternyata hari bulan-bulan terakhir ini saya sampai kaget. Ada satu kejadian, bahkan bukan cuma satu, itu satu paket kejadian. Sehingga yang tadi saya sudah sampaikan, nama-nama tadi saya nggak tahu siapa namanya, itu centangnya itu dan sebagainya. Saya mikir gini sama suami saya, Tuhan, yang kita ini gak malah nongoi kena getai, tapi terima kasih Tuhan baik. Berarti memang Tuhan izinkan untuk belajar dalam hal yang sekecil-kecilnya seperti itu. Jadi akhirnya dalam kesempatan ini kami mulai menyelesaikan satu-satu, semuanya karena kekuatan Tuhan. Itu
Saya nggak bisa ngomong. Yang namanya orang itu apa namanya? Ngata-ngatain yang udah macam dan sebagainya. Jadi singkat cerita, minta maaf kalau hati harus saya tutup karena saya tidak mau terpengaruh dengan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita punya Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, kita harus mengambil keuangan, Tuhan pasti berkati kita. Asalkan itu seizin daripada Tuhan. Kalau gitu nggak ada apa. Apalagi hamba kita, hamba Tuhan, Bapak kita dirut ya Pak ya, dirut. Nah, ada-ada itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar untuk rendah hati. Tapi bagaimanapun juga tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Sehingga kita nggak terpleset. Ini akibatnya dulu ngeri saudara. Ya, tadi sekali lagi hidup ini tidak selalu mulus. Ada kalanya up down Tuhan izinkan. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia baik, sungguh baik, sangat amat baik. Hidupi firman, lakukan firman, disitulah kekuatan kita. Tanpa firman, iman kita jauh. Bukan cuma sekedar kita iman itu ketika Tuhan Yesus datang, terus iman kita tetap di dalam Tuhan karena sakit penyakit aja kita. Bukan cuma itu, tapi masalah keuangan bisa bikin kita ini tinggal Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 kan mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri seperti tadi, ketika kita dengar firman Tuhan, kita abaikan aja firman Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun kita dengar, kita dengar sambil lama. Nah, mencuri, membunuh itu seperti ini. Alah, teman tak, Tuhan itu tolong buktinya. Aku sakit, Yesus sakit. Aku ngalamin masalah ekonomi, ya tetap kayak gini. Mana? Kalau sudah seperti itu, mulai. Kalau tak ajaklah kamu ke Bapak Sima, pasti nanti kamu untung. Artinya apa? Pergi ke orang pintar, pergi untuk cari untung dan sebagainya, bisa-bisa pergi ke Gunung Kawi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, akhirnya apa? Selain dicuri, iman kita dibunuh. Yang jadi masalahnya, ya kita bisa bertobat. Kalau nggak bisa bertobat, tiba-tiba terus kita pulang. Nah, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Padahal kita ini sebetulnya sudah disiapkan berkat. Cuma itu tadi, kita tidak terima karena kita nggak tahu. Iblis curi firman itu. Kalau firman ini tetap di hati kita, ya kita ucapkan firman, ya kan? Oh, terima kasih Tuhan. Aku yakin Engkau pasti memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Yesus. Engkau Allah Bapa, apalagi berkat yang kecil-kecil. Yesus Putra-Mu yang tunggal Kau berikan. Apalagi perkara-perkara yang kecil Tuhan pasti berikan. Nah, ucapan syukur membuat iman kita semakin bertumbuh. Tiba-tiba nah adik-adik, Mbak Yanti, dana Natal datang. Allah masuk. Haleluya. Lewat mimpi. Ada waktu Bugem mengalami operasi yang kedua itu pun jujur
saya itu sempat ya Tuhan, karena saya lihat waktu itu sempat yang infeksi. Pak Gem, kita terus doakan Bu Gem supaya mujizat terjadi. Jujur, secara manusia masa mata itu tidak ada harapan. Kenapa? Tidak ada 1 bulan operasi itu 2 kali. Itu kalau gak kena kekuatan Tuhan, gak mungkin. Tapi hari ini di penghujung tahun, Bung bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan. Haleluya. Bapak Allah. Oh, bisa ganteng. Ada Bu Amo, maksudnya ganteng seger Bu Amo. Karena sembuh, pulih jadi berkat di mana. Haleluya. Loh, ketua panitia. Saya mikir nih, saya kayak gini yang 10 lah kok ibu dia kok tambah seger. Haleluya, puji Tuhan. Tadi juga kesaksian Burus, ya, bisa datang beribadah kepada Tuhan walaupun lututnya sakit, tapi Tuhan sudah pulihkan. Semua kita alami mujizat, bukan mujizat, nggak mantap deh mujizat, mukjizat. Di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada berkat. Kalau untuk Tuhan izinkan terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan tahu kekuatan kita ini seberapa. Ya, kalau memang proses itu masih terjadi, ini saya berdiri di sini bukan berarti proses belum sudah selesai, ini belum selesai. Makanya habis saya matikan itu, proses belum selesai, tapi Tuhan tahu kekuatan kita. Di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Kenapa? Karena Tuhan mau dewasakan kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Allah kita luar biasa. Semua diundang dengan musik sebelum nanti saya serahkan gambarnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Dewi aku bicara tentang proses. Ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi, kita mengalami mujizat karena orang-orang yang ada di sekitar kita masih butuh bukti. Tapi ada kalanya masalah itu terjadi dalam kehidupan kita belum selesai karena Allah sedang memuridkan kita untuk kita semakin hari menjadi seperti Yesus. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tetap baik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam hamba yang sudah
tahun 2023 biasanya kita akan merefleksikan, merenung, mengingat kembali apa yang terjadi di tahun 2023, apa yang sudah disaksikan oleh hamba-hambanya tadi, apa yang sudah dialami oleh setiap kita. Itu semua Tuhan tahu. Dikatakan dalam Ulangan, nanti minggu depan padahal saya panjang lebarkan, tapi malam hari ini jadi dalam Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12 katakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalau tahun 2023 kita bisa melewati, pasti 2024 Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya melengkapi kesaksian dari Ibu Yah tadi. Ada hal yang sepele. Pada waktu kita kekurangan dana, bayangkan kalau Ibu Yah tadi itu seorang ibu rumah tangga, saya seorang pemikir, seorang laki, seorang gembala. Belum masalahnya bugem, kami dan tanda kutip seakan-akan dihajar, tapi Tuhan mengasihi, melewati. Iya, dengan saudara yang menguatkan, saling menguatkan. Ibu gembala dijaga bergantian oleh ibu-ibu di tempat ini, saudara-saudara sekalian semuanya. Itu mengharapkan bagi kami suatu penghiburan. Kalau mengalami masa demi masa, hari demi hari, mungkin sekarang Tuhan, apa yang terjadi? Kalau saya bisa bisa berdiri, itu saya kasih kemurahan Tuhan. Iya, karena sebagai seorang gembala pasti saya akan selalu harus berkata positif, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau hari-hari kami lalui bulan Oktober, November, September kemarin, bahkan setahun ibu gembala mengalami sakit tulang. Kalau secara logika, secara manusia, Tuhan di mana Allah? Tapi Tuhan jawab satu demi satu. Belum lagi saya berita dari Pak Amok dan sebagainya. Secara daging, secara logika, secara kemanusiaan, tahun 2023 ini berat. Iya. Bahkan mengenai Natal yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, saya tiap minggu kan pasti bertanya sama Bu ya, kira-kira apa yang tidak perlu nggak usah dibelanjakan, tapi kalau yang perlu dibelanjakan. Akhirnya Bapak Ibu melalui kesaksian, dialah di malam 31 Desember kita yakin Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang biasa. Jadi saya katakan ada satu kejadian, kalau ya bukan merasa tidak pernah meminta-minta ya, kita memang itu, tapi ada satu hamba Tuhan tiba-tiba dia masuk ke saya, saya minta nomor rekeningnya. Itu mungkin hampir satu malam tidak saya jawab, pagi sih, malam mungkin baru saya jawab. Karena kalau saya jawab, saya secara logika diminta nomor rekening itu suatu beban ya, bukannya gembira, tapi kalau saya langsung kasih nomor rekening seakan-akan saya haus. Tapi padahal kalau mimpi butuh ya, sehingga saya tunda. Tapi Tuhan, ada orang lain lagi tanya nomor rekening lagi, satu hal yang tidak masuk akal. Saya juga masalah harus berkata dengan si A, si B, si C ya. Ternyata ada berkat Tuhan, dan minggu siang ada berkat Tuhan. Dan satu hal lagi mungkin remeh. Waktu itu Ibu Ia dan
ibu-ibu yang lain mungkin berkata, masa nggak ada kuenya? Ini saya berkata demikian, ini coba mungkin kita merenung, masa nggak ada kuenya? Dan kalau dia kuenya berapa? Dihitung-hitung kurang 200.000. Dan yang tidak masuk akal, saya ditanya orang yang menanya Israel lagi, saya ada kiriman 200.000. Mungkin ibu-ibu yang di dapur sana mungkin mengingat waktu buku menambah 200.000. Kelihatannya sepele 200.000, dikirim saudara, sehingga ada notis. Itulah yang mau saya katakan, Tuhan begitu mengasihi saudara. Apapun yang jangan pernah meremehkan Tuhan, jangan pernah engkau hilang dari kasih karunia Tuhan. Saya minta Bapak Ibu semua, adik-adik semua, kalau ada masalah jangan lari pada manusia. Kita punya Tuhan yang hidup. Kelihatannya memang berat, kelihatannya memang berat. Tapi saya sendiri saya belajar. Kalau dulu mungkin zaman Allah saya hanya nurut, seakan-akan iman saya nurut. Tapi di tahun 2023 benar-benar iman saya tinggi. Tuhan, untuk doa syafaat kemarin saya katakan sama Bu, ya beberapa minggu yang lalu, jangankan Bu, ya saya sebagai gembala, kalau saya katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa, tapi saya tidak terjadi mujizat, mau dikemanakan kata-kata saya. Tapi puji Tuhan, Allah di atas skala Allah, Allah yang penuh dengan kemuliaannya, dan oleh sebab itu kita patut memuliakan Tuhan. Pemain musik WL, angkat siaran, angkat refnya. Kalau ada malam hari ini bukan hanya sakit badan, tapi sakit keuanganmu, sakit apapun juga, nyatakan pada Tuhan, bersama Tuhan. Tuhan di tahun 2024 engkau akan membuat mujizat dan mujizat. Apapun itu, Tuhan yang memelihara Bapa kita, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Dia yang menyembuhkan. Amin, amin. Katakan yes. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman bahwa Yesus, ku percaya padamu. Beri kemuliaan kepada Bapa kita. Biar puji-pujian kita hanya untuk kemuliaan Allah. Seperti tema Natal pada tahun ini, kemuliaan bagi Allah Bapa dan damai sejahtera bagi kita yang berkenan. Ialah itu selalu kita mengalami Natal tiap hari, bukan hanya pada malam 17, 25 dan sebagainya. Tapi biarlah malam hari ini kita nyatakan, Tuhan, aku mau damai sejahtera-Mu menyertai kami. Biarlah Natal terjadi setiap hari. Dan biarlah mujizat dan mujizat. Tadi dikatakan ulang surat 12, katakan Engkau mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun, sehingga tahun 2024 ada mujizat yang lain. Kau bukan ekor tapi kau kepala. Kau dibawa naik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati KRNA yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya tahu masalah apapun juga Tuhan Kau sendiri yang memberi hikmat bagaimana menyelesaikannya dengan hikmat yang daripada-Mu. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan
jemaat dan yang ada tempat ini malam ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara, sehingga kami menghadapi tahun 2024 kami boleh kuat dalam tangan Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Victory kemenangan itu ada dalam kehidupan kami setiap pribadi tanpa terkecuali. Itulah keinginan kami Tuhan, biar Roh Kudus berbicara pada malam hari ini. Bukan firman itu lewat begitu saja, tapi biar setiap tim PAW, setiap jemaat, setiap kami yang hadir tunduk akan firman. Biarlah ego kami, kedagingan kami tunduk oleh firman, tunduk oleh kebenaran. Terima kasih Bapak. Sebelum kami makan dan minum secara jasmani, Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur kami melewati 2023 bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah berbagi kasih untuk kami semua, untuk kami makan bersama, untuk kami minum. Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan mereka. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, studi mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tidak pernah Tuhan akan dipermalukan kalau mereka mengutamakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami siap tahun 2024, tahun pemilu juga Tuhan. Kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang terus menjamah Indonesia, melindungi Indonesia. Meskipun kami dapat kabar sana sini yang kurang menggembirakan, Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Jokowi, Tuhan, Presiden yang memberkati, Kau yang menolong aparat keamanan Tuhan, intelijen negara Tuhan, Kau yang memberi hikmat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Tuhan, mereka bertindak lebih dulu. Tuhan, biarlah negeri kami NKRI boleh damai, boleh tetap aman dan nyaman kami beribadah, dan kami melaksanakan pemilu dengan gembira dan pesta demokrasi dengan baik Tuhan, dan pemimpin yang terpilih nanti pemimpin pilihan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau nanti kami pulang, Tuhan, malaikat-Mu juga beserta dengan kami, Immanuel, sehingga kami tiba dengan selamat sampai di rumah, dan kami memasuki pukul 00 di tahun 2024 dengan Tuhan beserta dengan kami,